Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nashahid Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih diberikan oleh Allah kesehatan zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Kita masih melanjutkan keterangan Khamis yang lalu, yaitu masih berbicara tentang wastasyiru qurbal maut. Jadi merasa
diri kita ini dekat dengan yang namanya kematian. Di dalam kitab dulu yang sudah pernah kita kaji, kitab Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya Aitorikil Auliya, di sana juga diterangkan bahwa ketika diri kita ini ketika melakukan satu ibadah tidak diimbangi dengan mengingat satu kematian, bagaikan seseorang yang dipukul dengan benang. Pak Ikhwan, kalau dipukul dengan benang ini sakit enggak? Dipukul dengan benang sakit? Tidak terasa. Dipukul dengan benang. Melakukan satu ibadah, maupun ibadah apa saja, baik itu ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh, kalau tidak diimbangi dengan mengingat yang namanya mengingat kematian, bagaikan seseorang itu dipukul dengan benang, artinya tidak membekas. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang yang melakukan ibadah dibarengi dengan mengingat yang namanya kematian, maka bagaikan seseorang itu dipukul dengan kapak, dipukul dengan pedang. Kalau Pak Ikhwan dipukul dengan pedang, sakit enggak? Sakit dan terasa. Intinya apa? Intinya, ketika kita beribadah diimbangi dengan mengingat kematian, maka ibadah kita itu bisa khudur. Apa khudur, Pak Ikhwan? Bisa hadir, bisa khusyuk. Nah, khudur. Makanya ketika seseorang ibadah itu ada yang namanya ghaflah, ada yang namanya yaqdha, ada yang namanya khudur. Ya, nah, untuk menciptakan seperti itu, maka 24 jam ketika mau sholat isya, kita ingat mati, bahwa diri kita ini akan mengalami mati. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika sholat, diri kita ini mempunyai satu anggapan bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir, maka seseorang itu mengupayakan bagaimana melakukan sholat dengan sebaik mungkin. Sulit atau tidak, Pak Ikhwan? Sulit, tapi belajar. Atau kalau sholat pernah ingat di luar sholat permasalahan-permasalahan masuk dalam sholat, tidak, Pak? Pernah ya? Sering ya? Sering. Ingat semua. Ya toh? Ingat semua toh ya? Iya, Allahu Akbar. Ya toh? Yang padahal kita menghadap kepada Allah, Allah Maha Besar. Diri kita kecil, diri kita tidak ada. Allah itu wujud. Kebalikan dari wujud, ada. Diri kita ini sebenarnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Pada suatu ketika tidak ada. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita mempunyai satu Allah Maha Besar.
besar segala-galanya. Ya, akan tetapi ketika seseorang yang melakukan ibadah itu belum ada persiapan yang optimal, mulai dari wudhunya, mulai dari mandinya, sampai wudhu dan sebagainya, pakaiannya, itu ada kaitannya. Wudhunya, setelah wudhu dimulai dengan apa? Setelah itu sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib sebelum kita melakukan sholat wajib. Kita mulai seperti itu. Maka dari itu mengingat kematian ini adalah dianjurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya apa? Kullu nafsin, ruh. Setiap diri kita akan mengalami satu yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati. Kemis dulu kita berbicara mati itu bagaikan apa, Pak Ikhwan? Mati bagaikan hadiah. Tukfatul maut, tukfatul mu'min al-maut. Hadiah bagi orang iman, hadiah bagi orang Islam, laki-laki perempuan. Hadiahnya apa, Pak Ikhwan? Mati. Pak Ikhwan kepingin hadiah? Tapi harus ada persiapan. Persiapannya apa? Persiapannya sebagaimana sering kita bahas itu, al-qayyis mendana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu al-qayyis. Al-qayyisu mendana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mampu mengevaluasi dirinya. Mulai su sampai beduk. Banyak mana baik dan buruknya. Kalau banyak buruknya, tobat. Kalau banyak baiknya, dipertahankan dan ditingkatkan. Zuhur sampai asar, dievaluasi lagi. Banyak mana antara buruk dan baiknya. Kalau buruk, tobat lagi. Kalau baik, diistiqomahkan, dirutinkan, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Zuhur sampai asar begitu. Asar sampai maghrib juga begitu. Maghrib sampai isya juga begitu. Isya sampai subuh juga begitu. Nah, apa kelebihan orang yang melakukan evaluasi diri itu? Tahu kekurangannya. Ketika melakukan kebaikan, berarti mengucapkan alhamdulillah, diberi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, bisa melakukan kebaikan. Kalau tidak mendapatkan rahmat, kalau tidak mendapatkan hidayah, tidak mungkin. Berarti setelah melakukan ibadah, melakukan kebaikan, mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika melakukan khilaf, apa yang diucapkan? Istighfar. Istighfar. Ketika diuji oleh Allah, mendapatkan satu kenikmatan, apa yang dilakukan? Bersyukur. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, istighfar ketika melakukan satu kesalahan, kemudian ketika diberi Allah bisa melakukan kebaikan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu semuanya dari Allah. Kita bisa sholat dari Allah, kita bisa melakukan kebaikan dari Allah, kita melakukan apapun, ibadah makhdhah maupun ibadah ghairu makhdhah, semuanya sumbernya dari
Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya dari Allah. Kita bersyukur. Ya, jadi al-gayyisu pendana nafsahu alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang sering mampu melakukan evaluasi diri. Nek api ya toh, ditingkatkan, diistiqomahkan dan berterima kasih. Kalau salah cepat-cepat tobat, ya toh, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat tobat, ya toh, melakukan satu kembali kepada satu kebaikan. Itu al-qayyis. Kemudian yang nomor 2 wa'alima wa amila lima ba'dal maut. Beribadah, berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Ya kan? Semuanya kita mati. Pak Ikhwan, mbahnya dulu di mana? Sudah meninggal. Ya kan? Ibunya masih ada, buyutnya meninggal. Temannya banyak yang meninggal enggak? Banyak. Nah, itu sebagai satu apa? Ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Wah, nanti saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Temannya Pak Tro banyak meninggal enggak? Sudah ada ya? Enggak, sudah ada. Enggak ada. Satu liting? Enggak ada semua. Tinggal Pak Tro ini ya. Ya. Berarti alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup. Usianya 74. Minta usia berapa Pak Tro? 100. Masih minta 100 Pak Tro ini. Ya. Nah, itu jadi wa'alima wa amila lima ba'dal maut. Berbuat, beribadah untuk kehidupan setelah kematian. Kita pasti kembali. Nah, tempat di dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tetap cari bekal. Sak ake-ake bekal. Sebanyak-banyaknya bekal. Ya toh? Kenapa? Karena di alam barzakh Pak Ikhwan sendirian. Ya toh? Sendirian. Yang mendampingi apa? Amalnya. Yang mendampingi di alam barzakh itu amal. Ketika diantar di kubur, yang kembali keluarganya. Ya toh? Semuanya kembali. Yang tidak kembali amal yang menyertai ketika di alam barzakh. Wa lima ba'dal maut. Ya toh? Beribadah, berbuat untuk kehidupan setelah kematian yang tidak kembali selama-lamanya. Kholidina fiha abada. Kita di dunia paling lama usianya berapa Pak Ikhwan? 80, ada yang 90. Generasi yang baru ini berapa? Antara 60 sampai 70. Ya toh? Bonusnya Pak Toh ini banyak. Ya Pak Toh ya? Bonusnya Pak Toh banyak. 74. Ya toh? 74. Jadi diberi bonus yang banyak itu untuk persiapan bekal. Persiapan bekal. Bekalnya apa? Ibadah. Tidak ada lain. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Tidur juga ibadah, makan juga ibadah, bekerja ibadah. Ibadah makhluk dan ibadah ghairu makhluk. Ya, itu wa'alima lima ba'dal maut. Kemudian orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang lemah, wal ajis, orang yang menuruti hawa nafsu dan berangan-angan saja ingin menjadi orang yang baik tapi tidak mau berbuat. Ya toh, kepingin menjadi orang yang dekat kepada Allah tapi tidak mau beribadah. Ya toh, itu diingat-ingat.
Orang yang pinter, orang yang mampu mengevaluasi setiap detik, setiap saat. Kapanpun, setiap detik ini bernilai ibadah. Bagaimana caranya, Pak Ikhwan, setiap detik bernilai ibadah itu? Setiap detik. Setiap detik bernilai ibadah, setiap embusan nafas, masuk nafas, keluar nafas, dinilai ibadah, diimbangi dengan zikir. Ya, diimbangi dengan baca kalimat-kalimat thayyibah, diimbangi dengan baca sholawat, baca asmaul husna. Setiap detik, setiap embusan nafas, Allah, Allah, Allah. Ya, zikir qalbi. Menang, tapi hatinya hidup. Ya, menang tapi hatinya hidup. Allah, Allah. Terus sampai kapan? Terus. Ya, sehingga dengan melakukan seperti itu Allah akan memberikan satu bimbingan, Allah akan memberikan satu hidayah, Allah akan memberikan satu apapun. Hatinya Allah, Allah, Allah. Nah, setiap detik, setiap hembus detak jantung itu. Ya, tahu? Berapa kali 1 jam Pak Ikhwan bernafas itu? Nah, 24 jam berapa kali? Nah, ketika kita imbangi dengan Allah, Allah bernilai ibadah, dan itu kalau dilakukan, ya toh, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati tenang. Di samping hati tenang, hati akan dibersihkan oleh Allah dengan mengucapkan zikir di dalam hati, kemudian diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan ketika Allah, Allah, lisannya Allah, Allah, hatinya Allah, Allah. Jadi itu antara lain bekal kita hidup di dunia, antara lain seperti itu. Tapi dengan cara apa? Istiqomah, terus menerus. Nah, terus menerus ini ujiannya banyak. Makanya kita disuruh untuk toleh ilmu supaya mengerti. Ya toh? Dengan adanya ilmu, ilmu adalah bagaikan nur. Apa nur itu? Cahaya. Yang menerangi apa? Yang menerangi mata hati yang namanya basiro. Ya, ini mata zahir, basor. Di dalam ini ada mata hatinya yang namanya basiro. Ya toh? Fisiknya basiro itu adalah hati. Kemudian ada akalnya di dalam hati. Hati bukan hati ini, hati secara maknawi. Hati secara maknawi. Ya toh? Ada basirohnya, kemudian ada hatinya, ada akalnya yang bisa melihat bukan kasat mata, tapi dibalik apa yang bisa kita lihat, dibalik kejadian dia tahu, dibalik Pak Ikhwan dia tahu. Apapun yang terjadi, setiap apa yang terjadi tidak terlepas dengan kudrat dan iradatnya Allah. Nah, supaya hati kita ini diasah. Apa diasah itu, Pak Ikhwan? Supaya hati kita itu bisa melihat, maka diimbangi dengan apa? Kebersihan hati. Ya toh? Kebersihan hati itu membersihkan hati secara zahir dan hati secara batin, secara mudawamah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tobat dan cinta kepada orang yang melakukan pembersihan zahir dan batin. Ya, ada pertanyaan? Monggo Pak Ikhwan, silakan tanya. Terserah, tanya apa monggo. Kematian, ya. Ya.
itu pelajaran bagi orang yang hidup. Sing mendengarkan itu loh, nanti seperti itu. Ya toh? Jadi antara lain barokahnya itu dilakukan ya kedua-duanya, terutama bagi yang hidup. Yang mati kan sudah berhadapan. Yang hidup ini kan termasuk ayat-ayat apa? Kauniyah. Kauniyah itu bisa kita lihat sebagai satu pengalaman bahwa nanti Pak Ikhwan seperti itu. Nah, ketika tahu yang namanya temannya, saudaranya meninggal, mata batin kita ya toh, berbicara, memberikan satu pengertian, satu saat kamu seperti itu. Nah, setelah ditunjukkan seperti itu, tapi bagi hatinya yang masih gelap, tidak ngefek. Ngerti tidak ngefek? Tidak ngefek itu tidak berpengaruh. Mengapa tidak pengaruh? Karena gelapnya hati. Ya, karena gelapnya hati. Ketika hati ini adalah gelap, maka tidak pekah terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Baik diri kita ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Pak Ikhwan tidur, ngerti enggak ketika proses tidur itu? Ngerti enggak? Langsung ujuk-ujuk gak ingat. Siapa yang menjadikan Pak Ikhwan gak ingat itu? Allah. Setelah itu bangun, siapa yang membangunkan itu? Allah. Yang membangunkan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah setelah menghidupkan, setelah mematikan, menghidupkan. Ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Menghidupkan setelah mematikan, membangunkan setelah menidurkan. Jadi kematian itu sudah kita rasakan. Proses tidur, Pak Ikhwan gak sadar, datanya tidur gak tahu, langsung tidur, ngantuk terus tidur. Bangun juga begitu. Setelah bangun langsung bangun. Proses bangunnya tahu enggak? Enggak tahu. Siapa yang bangunkan itu? Allah. Setelah itu Pak Ikhwan kan setelah bangun mengucapkan itu tadi, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, ya, menghidupkan setelah mematikan, membangunkan setelah menidurkan. Pada satu saat kembali kepada Allah, ke kamar kecil, mandi atau buang air. Siapa yang membangunkan? Allah. Siapa yang bisa, Pak Ikhwan bisa berjalan ke kamar mandi? Allah. Pak Ikhwan bisa buang air kecil atau paling besar, siapa yang menjadikan Pak Ikhwan bisa buang air kecil? Allah. Bisa mandi, semuanya Allah. Jadi semua yang kita rasakan mulai dari hembusan nafas, detak jantung, kita bisa melihat, kita bisa berdiri dan sebagainya itu siapa itu? Allah. Tapi kok sampai lupa kepada Allah? Karena banyak dosa yang menutupi mata hati. Supaya peka kita melakukan pembersihan zahir dan batin. Menghindari maksiat bad lahir. Ya, macam-macam. Ya, begitu juga menghindari maksiat zahir dan batin. Apa maksiat batin itu Pak Amirin? Ya, iri, dengki. Pernah dengki Pak ini? Ring, dengki. Iri, dengki, riya. Ya toh? Hasud, macam-macam. Atau sering hasud, sering dengki. Ini ya, sering mangkel.
Nah, itu dihilangkan semua. Ujub dengki, jeung ujub dengki di hati, hasud, marah, dilangno kabeh wae. Kenapa kok dilangno? Karena semua yang terjadi itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah semuanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari satu kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billah, kecuali pertolongan Allah. Oke, Pak Amirin, silakan tanya yang nomor 2. Apa? Ya, terus? Ya. Ya. Sering hilang ya. Lupa. Jadi gini. Pertama, hati banyak. Hati itu bagaikan cermin. Dulu pelajaran hikam, ya toh? Hati itu bagaikan cermin. Apa cermin itu? Kaca. Terus cermin ini, dunia ini masuk. Mobil masuk, rumah masuk, ya toh? Macam-macam masuk semua dalam hati. Ya toh? Masuk semua. Sehingga apa? Sehingga ketika mau sholat belum lepas. Kenapa? Karena di dalam hati ini disibukkan dengan masalah-masalah duniawi, tidak disibukkan dengan membaca atau mengingat kepada Allah. Akhirnya ketika Allahu Akbar muncul. Ketika muncul, misalnya muncul ayam. Ayam ini adalah makhluknya Allah. Misalnya Pak Amirin, ketika sholat itu ingat dagangannya. Dagangan itu adalah bekerja adalah diperintahkan oleh Allah. Pak Amirin ingat tetangganya, misalnya tetangganya siapa Pak Toh? Oh Pak Toh ini adalah hambanya Allah. Allahnya diikutkan. Itu proses. Kenapa? Karena hati bagaikan cermin. Cermin itu kaca. Sehingga hati itu dimasuki oleh berbagai macam hal. Rumah masuk, tumbuh-tumbuhan masuk, dagangan masuk, macam-macam masuk di situ. Sampai kalimat Allah jarang diucapkan, jarang disebutkan. Sehingga ketika Allahu Akbar muncul yang lain, ya toh? Mengalahkan daripada khusyuk atau khudur kepada Allah. Makanya dilatih dengan mengucapkan Allah. Ngamirin. Di samping hati itu bagai cermin yang masuk segala macam hal itu masuk di dalam hati, maka juga kemaksiatan zahir juga kemaksiatan batin. Makanya dulu kita sudah berbicara masalah tahalli, tajalli. Apa Pak Ikhwan? Tahalli, tajalli. Lupa. Pak Amirin lupa. Tahalli, tajalli. Lupa. Nah. Jadi tahalli, ya toh? Kita melakukan satu pembersihan zahir batin. Ya toh? Tobat, terus dosa-dosa zahir apa itu macam-macam dihilangkan. Batinnya itu tadi dihilangkan. Setelah melakukan satu pembersihan zahir dan batin dimasuki akhlak mahmudah. Sabar, ridho, ikhlas. Ya toh? Dihiasi dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Dihilangkan dengan akhlak madhumumah, dimasuki dengan akhlak mahmudah, akhirnya tajalli. Apa tajalli? Mampu melakukan satu kebaikan, intinya
mampu melakukan kebaikan itu adalah ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah. Paham Pak Ikhwan? Saya Ikhwan datang ke sini itu adalah pertolongan dari Allah. Mampu mewujudkan bentuk ibadah satu kebaikan adalah pertolongan dari Allah. Saya melihat Pak Ikhwan datang ke sini karena Allah menolong Pak Ikhwan. Tahalli, tahalli, tajal. Ya, jadi proses Pak Amirin, ya, kita sudah berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, eling, tapi dikaitkan dengan Allah. Dikaitkan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan lisan diikuti dengan ucapan hati. Untuk supaya bisa hudzur, bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Jadi Pak Amirin berusaha, istilahnya itu kalimat Allah harus sering diucapkan di dalam hati. Allah. Sering Pak Amirin? Sering ya? Banyak lupanya atau banyak lalinya atau jamak ilingnya? Banyak lupanya dan banyak lalinya. Kalau latihan, ya toh? Kalau tidak dilatih, kalau tidak dipaksa ya nggak bisa. Kalau tidak dipaksa. Mama Tori, ada tanyakan? Mama Tori kalau sholat itu bisa hudur terus atau ingat yang lain? Ingat yang lain, nggak apa-apa, latihan. Sehingga untuk menjaga supaya bisa hudur, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hatinya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya toh? Kalau ada khotib, kalau ada imam didengarkan. Ya toh? Bismillahirrahmanirrahim, kita benarkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengar. Ya toh? Itu proses latihan yang penting, kita belajar terus menerus. Jangan sampai tidak belajar. Thalabul ilmi fardhatun, wajib bagi laki perempuan, minal mahdi ilal lahdi. Keluar dari perut ibu sampai meninggal. Thalabul ilmi. Sudah? Ada lagi Pak Amirin? Sudah ya? Ada Pak Ikhwan? Satu kali? Sambil nunggu Isya? Sudah? Pak Toh? Belum bisa? Belum? Ayo Pak Toh, tanya apa ya? Ya. Mau berbuat baik, tapi ada yang mencegah. Mau berbuat, memang seperti itu. Orang yang mampu mengendalikan nafsu adalah orang yang apa? Yang harus yakin, istilahnya bahwa nafsu itu pasti menghalang-halangi, harus diterjang, gitu ya, harus diterjang. Maka mudah-mudahan mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Biridal qamariyah abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.